Sini ada tadi supervised learning, ini tadi udah ya. Jadi dia akan mempelajari atau memapping dari input ke output. Supervised learning sendiri di sini ada beberapa macam ya, tergantung dari yang pertama misalkan output type-nya. Jadi yang pertama, misalkan di sini saya gambarkan data tabular aja ya. Data tabular seperti ini. Ini tadi adalah atributnya ya, atribut inputnya. Dan ini adalah outputnya atau targetnya ya. Kalau di sini output targetnya itu berupa bilangan real atau continue, maka kasus ini ya, atau problem ini akan disebut sebagai problem regresi atau regression ya. Sebaliknya, kalau output di sini berupa tadi ya, ada char atau not char gitu. Kemudian klasifikasi yang lain misalkan ya atau tidak gitu ya. Jadi ini discrete, maka akan disebut sebagai permasalahan klasifikasi ya. Jadi di sini berupa kategorikal. Ya, itu berdasarkan output type-nya, kemudian berdasarkan jumlah kelasnya. Kalau jumlah kelasnya hanya ada 2, char not char gitu ya, ya tidak, maka akan masuk ke binary classification. Kalau lebih dari 2, misalkan pengenalan objek gitu ya, ada car, sepeda, terus motor gitu kan, truk, itu kan sudah lebih dari 2 ya jumlah labelnya, maka akan disebut sebagai multi-class. Yang ketiga, ada multi-label, ini contohnya seperti genre film gitu ya, jadi dalam satu data, itu, ini misalkan filmnya, ini satu film ya, ini akan bisa bergenre, misalkan ada action gitu kan, terus komedi gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi satu data ini bisa memiliki banyak label, itu yang disebut sebagai multi-label classification. Nah, ini contoh dari supervised learning. Jadi yang perlu digarisbawahi ya, kalau supervised learning, kita selain data input ini ya, kita juga harus memiliki labelnya. Contohnya di sini untuk mengklasifikasikan buah ya, buahnya kebetulan hanya apple dan orange. Ya, dari sini berarti kita akan pelajari di sini di training ya. Oh, kalau bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, dia apple. Kalau warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini, dia akan masuk ke orange. Dan ini, data ini yang digunakan untuk training itu adalah data training set ya. Setelah proses training, di sini kita masuk ke proses prediction-nya. Prediction-nya menggunakan data testing ya di sini. Misalkan yang ini kita masukkan ke sini, ini adalah sudah berupa model ya, model yang mudah dilatih, ini kan. Nah, yang ini akan dimasukkan ke model ini, dan akan keluar misalkan outputnya apple ya. Yang ini akan dimasukkan ke situ, dan outputnya berupa orange. Nah, ini biasanya yang proses-proses di dalam machine learning ya. Sebelum masuk ke metode machine learning, ini biasanya kita kenal dulu yang namanya exploratory data analysis ya. Jadi kita harus kenal dulu sebaran datanya seperti apa, distribusinya, spesifikasinya ya. Ini yang dimaksud dengan EDA. Kemudian kita juga harus pelajari model evaluation-nya seperti apa ya. Contohnya kalau misal klasifikasi, berarti kita bisa gunakan yang namanya F1 score gitu ya. Pakai akurasi juga bisa, tapi biasanya saya sarankan menggunakan F1 score ya. Terus kalau modelnya itu misalnya berupa regresi ya, permasalahannya regresi, berarti kita bisa gunakan ada R-square di sini. Kemudian baru kita masuk ke metode-metode learning-nya ya. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, ini pipeline-nya ya. Sekarang contohnya, kita ingin membuat suatu model prediksi ya. Di sini ada weather forecasting ya. Prediksi cuaca. Contohnya di sini cuaca yang akan kita prediksi adalah kita yang akan ingin memprediksi ya jumlah curah hujan untuk bulan depan seperti itu. Dan datanya berupa seperti ini ya. Ini adalah histori dari curah hujan dari tahun 2019 sampai 2014, dan karena yang akan kita prediksi itu adalah berapa jumlah curah hujannya. Curah hujan ini kan berupa bilangan real ya atau continue yang seperti ini gitu. Maka di sini kita bisa kelompokkan permasalahan ini ke dalam permasalahan regresi ya. Nah, selanjutnya, karena kita memprediksi curah hujan untuk bulan depan berdasarkan histori dari bulan-bulan berikutnya ya, maka di sini bisa juga disebut sebagai time series prediction.
Nah, secara statistik ya, memprediksi ini kita bisa memodelkan gitu kan, dengan mengetahui suatu fungsi ya, membuat suatu fungsi yang fungsi tersebut bisa mengikuti pola dari data ini gitu ya. Ini kalau teman-teman belajar statistik ya. Jadi basicnya di sini adalah mathematical formula ya, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan time series prediction, khususnya di sini kita akan gunakan machine learning ya, maka yang akan membuat rumus matematikanya tadi kan fx sama dengan apa gitu ya. Ini yang akan membangun ini adalah machine learning-nya. Jadi machine learning-nya itu akan mempelajari dari data dan akan membuat suatu fungsi ini gitu. Ya. Nah, contohnya di sini misalkan tadi kan data curah hujannya dalam milimeter ya. Dan kita ingin memprediksi ya bulan berikutnya seperti itu. Dan contohnya di sini kita akan pakai 3 bulan sebelumnya ya. Berarti kita akan punya ya di sini misalkan ini adalah targetnya. Misalkan targetnya kita akan mulai dari, karena ini dari 2009 ya, dan yang dibutuhkan adalah 3 bulan sebelumnya. Misal di sini adalah untuk bulan April ya, April 2009. Ini maksudnya adalah cara preprocessingnya ya, jadi nggak mungkin data yang ini langsung kita masukin ke machine learning. Kenapa? Karena biasanya machine learning itu akan menganggap satu row ini ya, satu row itu adalah satu data. Jadi kalau kita masukin seperti ini, berarti satu data akan dianggap sebagai ini ya, angka-angka ini 208, 353, 63 gitu ya. Seperti itu. Makanya kita perlu lakukan preprocessing dulu seperti ini. Nah, misal kita ingin memprediksi April, berarti T-1 nya itu kan bulan Maret ya. Ini berarti Maret 09, T-2 nya adalah Februari 09 ya di sini. Terus T-3 nya adalah Januari 09. Nah, April udah berarti di sini ke Mei ya. Berarti Mei ini akan jadi bulan April gitu kan. Terus Maret ya. Terus Februari dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita baru bisa dimasukkan ke machine learning ya. Dan seperti tadi yang saya katakan, satu row ini sudah menjadi satu data ya. Dimana yang T-3 sampai T-1-nya ini kita akan perlakukan sebagai atribut inputnya. Yang target ini ya, akan kita perlakukan sebagai outputnya. Seperti itu kalau hanya dari curah hujan ya. Kalau kita ingin menggunakan atribut lain, contohnya di sini menggunakan temperatur, ini tinggal di-concat aja dengan cara yang sama tadi ya. Tapi targetnya di sini tetap curah hujannya, karena ini yang ingin kita prediksi. Jadi kalau ini rainfall-nya misalkan yang di sini tadi April ya. April berarti ini adalah Maret ya. Maret, terus ini Februari, ini Januari. Berarti untuk temperatur juga sama. Di sini harus Maret, ini juga Februari ya, ini Januari. Jadi mengikuti dari berapa bulan yang ada di dalam rainfall yang digunakan ini. Contoh selanjutnya di sini ada face verification ya. Ini biasanya kalau teman-teman punya HP, biasanya kan sudah ada face unlock-nya ya. Dan ini yang dinamakan sebagai face verification. Nah, jadinya dari face verification ini kita akan kelompokkan sebagai binary classification ya, karena dia hanya mengklasifikasikan ini wajah pemilik handphonenya atau bukan. Jadinya feature matchingnya di sini bisa berupa user face-nya ya, jadi wajah usernya, dan modelnya misalkan bisa menggunakan nearest neighbor ya, karena biasanya kalau di face verification di phone locker itu kita hanya menggunakan satu wajah orangnya seperti itu. Kecuali kalau kita mau train modelnya di sini, berarti kita bisa foto orang pemilik teleponnya itu berkali-kali ya, misalkan yang pertama tanpa mengenakan atribut apapun, terus yang kedua misalkan menggunakan kacamata gitu ya, atau dengan ekspresi yang berbeda-beda di sini. Selanjutnya di sini ada spam filtering ya, ini untuk mengklasifikasikan apakah email itu termasuk ke dalam spam atau bukan ya. Tentunya kalau di sini datanya itu sudah berupa teks ya, sehingga karena kelasnya itu hanya spam atau bukan, di sini bisa kita masukkan ke binary classification ya. Dan biasanya kita akan punya datasetnya itu berupa spam message dan non-spam message ya. Ini dua ini harus masuk ke training setnya. Kemudian kita akan mentraining modelnya. Dan calculate spam probability dari email baru ini bisa diartikan kita masukkan data testingnya itu ke dalam model yang sudah kita bangun, dan model itu akan mengeluarkan output ya dari data baru ini. Datanya itu berupa spam atau bukan.
Nah, sekarang klasifikasi antara cat dan dog ya. Nah, ini sebenarnya kalau hanya 2 kelas berarti kita bisa masukkan ke dalam binary classification karena labelnya hanya 2 ya. Berbeda kalau dengan ini ya, meskipun sama-sama citra gitu, ini adalah digit recognition, jadi kelasnya misalkan ada 0 sampai 9 gitu ya. Berarti yang seperti ini bisa kita masukkan ke permasalahan multi-class classification. Ini juga sama, bedanya sama face verification tadi apa? Kalau face verification ataupun unlock itu kan hanya mendeteksi apakah ini wajah pemilik handphonenya atau bukan gitu ya. Tapi kalau di face recognition di sini akan ada beberapa nama gitu yang akan dikenali ya. Sehingga ini orang yang sama ini ya. Sehingga di sini kita bisa masukkan permasalahan ini ke dalam multi-class classification. Ini face recognition ya. News classification ini juga sama. Yang pertama, kita bisa masukkan ke dalam multi-class classification ya, di mana satu dokumen ya, kita klasifikasikan ke dalam misal kelas teknologi, atau sport, atau fashion gitu. Kalau multi-label ini berarti satu dokumen ini misal bisa masuk ke teknologi dan sport gitu ya, seperti itu. Contoh lebih cocoknya yang ini, misalkan untuk movie genre classification ya. Jadi ini satu film misalkan Doctor Strange ya. Dan satu film ini bisa mempunyai beberapa genre gitu ya. Misalkan di sini action, adventure dan fantasi ya. Maka yang seperti ini kita bisa masukkan ke dalam multi label. Kemudian kita masuk ke unsupervised ya. Unsupervised tadi misal ini adalah raw input datanya dan ini kita akan kelompokkan ya ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kemiripan ya. Contohnya di sini ada customer segmentation, berarti kita akan lihat dari customer ini, misalkan yang suka fashion, kita akan kelompokkan ke dalam kelompok fashion gitu ya, yang suka teknologi, kita akan kelompokkan ke dalam teknologi. Misalkan kita akan lihat dari perilaku membeli barangnya gitu ya. Terus ada anomaly detection, ada recommendation system ya. Ini adalah topologinya ya, jadi unsupervised learning itu bisa kita kelompokkan ke dalam dua ya. Yang pertama ada cluster analysis yang tadi mengelompokkan data berdasarkan atributnya ya. Ini nanti, tapi tidak akan kita pelajari di mata kuliah ini akan ada di machine learning ya. Misalkan nanti akan ada K-means, hierarchical clustering, dan DB-scan ya, atau di sini disebutnya sebagai density based clustering. Terus ada juga unsupervised yang digunakan untuk dimensionality reduction ya. Yang paling sering digunakan di sini ada principal component analysis ya. Ini PCA ini masuknya ke unsupervised. Ya, ini reinforcement learning. Jadi memang di sini berbeda ya. Kita tidak membicarakan data berupa atribut atau gambar gitu. Tapi biasanya di sini ada agentnya, kemudian agent ini akan mengambil langkah-langkahnya ya. Di sini actionnya. Kemudian ada environment-nya, dan di sini ada reward dan punishment yang akan diberikan kepada agent ya, sesuai dengan action yang diambil. Oke, ini biasanya untuk reinforcement learning itu banyak digunakan untuk game ya. Contohnya di sini game simulation hide and seek gitu, ini bisa menggunakan reinforcement learning.